Pemirsa, KPK belum mau membuka secara rinci kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Sejak kemarin, KPK telah menggeledah di dua tempat, yakni di Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementerian Pertanian, lebih tepatnya di ruang kerja Menteri dan Sekjen. Pengusutan digelar saat sang Menteri dikabarkan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Dan untuk membahas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, kami akan berbincang dengan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam, Bang Boy. Malam, Zila dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boy, ini dari data Anda, sejak kapan KPK mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian nih, Bang? Ya, kalau bicara rangkaian, itu ya agak sudah lama, setahunan lah kira-kira gitu. Karena kan ada 3 klaster, Zila. Klaster proyek, klaster jabatan, dan klaster izin. Ya. Jadi ada 3 klaster ini. Jadi terutama klaster izin itu sebenarnya KPK memantau di beberapa kementerian yang terkait dengan impor, ekspor itu memantau terus kok. Jadi proses-proses itu kebetulan ada yang lebih mudah yang diambil. Jadi seperti di Kementerian Pertanian itu tadinya izin-izin, tapi kemudian ada tunjangan kinerja. Ya sudah, akhirnya diambil yang tunjangan kinerja rencana Baik, Bang Boy. Baik, Bang Boy, sepertinya ada masalah dengan suara Anda. Bang Boy, boleh dicek mikrofonnya? Karena kami tidak bisa mendengar suara Bang Boy dari sini. Bagaimana, Bang Boy? sisi itu sudah jelas sebenarnya KPK ini sudah memegang bukti yang kuat sehingga berani melakukan penggeledahan. Jadi ini sebenarnya sudah gampang dibaca bahwa ini mengarah kepada Pak Menteri gitu. Kalau boleh saya menganalisa loh, Zila. Masih. Baik, baik. Bang Boy, tapi ini ada kaitannya nggak sih dengan krisis harga beras yang saat ini terjadi? Karena kan memang KPK belum secara detail ya menjelaskan secara rinci apa kasusnya, permasalahannya dari dugaan kasus korupsi ini. Iya, kalau ini kan ekoran yang belakang, penyidikannya sudah mulai prosesnya penyelidikan itu sudah setahun yang lalu. Jadi ini kalau dengan beras saya yakin sih enggak gitu, malahan karena beras ini di lembaga lain kalau beras. Tapi kalau buah, terus bawang, itu terus produk-produk pertanian, peternakan yang terkait itu ada. Tapi kalau beras malah enggak. Jadi saya tahu persis pada proses ini beras itu bukan di Kementerian Pertanian. Di mana tuh, Bang? Iya kan, kalau beras ini kan yang boleh mengimpor, boleh segala macam dulu hanya dua lembaga, yaitu Bulog dan RNI kan. Jadi dan ini beras ini memang kita kemarau, jadi harga memang naik, luar negeri juga ada terbatas dulu, sehingga harus impor segala macam. Jadi nggak terkait dengan kasus korupsi ini kalau beras. Oke, berarti kasus beras dengan hal lain begitu ya. Ya. Kalau misalnya, tapi kalau kita lihat Bang Boy ya, pas saat penggeledahan di Rumah Dinas Mentan, KPK menyita uang tunai puluhan miliar nih dan senjata api. Apakah ini lumrah gitu dilakukan seorang menteri? Sementara sang menteri dikabarkan juga sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ya, itu kan kebetulan aja soal ke luar negeri. Mungkin KPK malah sengaja menunggu orangnya pergi supaya lebih gampang kan gitu kan, tidak pada posisi yang. Tapi itu kan analisa saya. Tapi yang jelas memang waktunya itu kan ada proses-proses supaya dilengkapi kan itu kan. Bahkan kalau sebenarnya di luar KPK kan harus izin pengadilan. Nah, karena KPK kan tidak perlu izin pengadilan, tapi kan pada posisi tertentu kan juga harus izin pimpinan KPK. Jadi dan memberitahu kepada Dewan Pengawas meskipun tidak perlu izin sekarang ini kan. Tapi proses-proses itu ditempuh dulu, dipenuhi dulu dari kan KPK juga sudah pernah memeriksa Pak Mentan gitu waktu itu 2 bulan 3 bulan yang lalu. Nah itu kan proses terus dikaji, dilengkapi, terus kemudian pada titik ini sudah yakin dan kemudian berani melakukan penggeledahan dan akhirnya ternyata ada uang pun dibawa gitu. Kalau tidak terkait dengan dugaan korupsi, KPK nggak boleh membawa uang itu gitu karena nanti bisa digugat balik, digugat pra peradilan dan itu menjadi celah KPK untuk kalah malah. Tapi kalau berani ngambil uang segala macam itu saya yakin itu sudah prosesnya. Baik,
Baik, Bang Boy, suaranya hilang lagi. Boleh dicek lagi mikrofonnya? Karena kami masih belum bisa mendengar suaranya Bang Boyamin dari sini. Bang Boyamin, bisa dengar suara saya? Bang Boy, ini kita nggak bisa dengar suaranya dari sini. Mungkin boleh dicek lagi mikrofonnya, Bang? Ya, halo? Nah, ya, oke, Ya. siap. Ya, kita dengar. tunggulah dengan berdebar-debar, Zila. Baik, udah aman ini ya suaranya ya, Bang Boy? Ya, aman. Baik, baik. Boleh jelasin lagi tadi, Bang? Ya, bahwa mari kita tunggu dengan berdebar-debar. Proses ini saya yakin tinggal menunggu gol penaltinya saja. Oke. Jadi ini tinggal memanggil yang bersangkutan, diumumkan tersangka dan dilakukan upaya paksa yaitu penahanan. Jadi sebenarnya tidak seperti yang kasus BTS itu mari kita tunggu dengan berdebar-debar. Tapi kalau yang ini sudah lebih gamblang. Kalau saya sih yakin tinggal pemanggilan tersangka terus kemudian ditahan. Itu aja. Oke. Baik, tapi kalau kita tahu sebenarnya korupsi di Kementerian Pertanian bukan yang pertama, karena sebelumnya Kementan juga diselimuti kasus korupsi sapi impor yang melibatkan Mentan saat itu. Nah, apakah ini juga ada dugaan semacam bisnis di tubuh Kementerian Pertanian ini? Sampai level tertentu ini bukan case ini ya, misalnya saya analisa. Itu bahkan level titip harga sih lah. Jadi kalau rekomendasi izin impor komoditi, misalnya entah bawang, entah buah-buahan misalnya begitu, itu bahkan oknum yang nakal itu sampai titip harga, bukan sekedar minta upeti gitu. Jadi per kilonya misalnya minta 5.000 atau 500 rupiah gitu. Nah, 500 rupiah kali berapa bawang, berapa buah misalnya. Jadi sampai level itu titip harga, bukan sekedar minta upeti gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya memang perlu diberantas oleh KPK, dan ini soal momentum menjelang pemilu segala macam itu bagi saya bullshit, karena memang ada korupsi ya diproses saja, justru ini bersih-bersih begitu. Dan ini saya berharap juga KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian bahu-membahu untuk membuat tata kelola yang baik. Karena apa? Seperti kasus BTS itu sudah, bahasa saya kan ini ugal-ugalan. Zaman sekarang masih ada yang malah fiktif, diakali, dikunci tendernya, kemudian barangnya terlambat juga dibayar, jelek juga dibayar, terlambat juga tidak diputus kontrak, malah dibayar juga. Ini kan rangkaian-rangkaian yang ugal-ugalan. Justru ini sekarang sudah tidak bisa lagi pencegahan didengungkan, tapi penindakan yang otomatis bisa supaya orang jadi takut. Gitu. Jadi terkandung maksudnya cegahan. Dan itu yang pertama. Kedua sebenarnya yang lebih utama, ini menyadarkan kita semua harus meminta kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi untuk membuat tata kelola yang baik. Yang melayani rakyat. Baik, Bang Boy. Bang Boy, sepertinya ini ada kendala ya di mikrofonnya. Karena kami kembali lagi tidak bisa mendengar suara Anda, Bang Boy. Sepertinya ke-mute ini, Bang Boy. Baik. Baik, kalau gitu ini sepertinya kita harus akhiri karena ini ada kendala teknis, dan itu dia tadi pembahasan kita bersama Boyamin Saimin terkait dengan korupsi di Kementerian Pertanian. Terima kasih Bang Boy, selamat malam.